Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya, sehingga dapat menerima materi yang saya berikan dengan baik. Nah, pada hari ini adalah pertemuan ke-9 setelah UCP 2, kita masuk kepada anggaran biaya variabel. Jadi nanti saya coba jelaskan dengan contoh soalnya mengenai materi anggaran biaya variabel. Nanti kalau misalkan ada yang ditanya, nanti boleh ditanya saat kita masuk ke perkuliahan melalui daring, melalui sesi Gmeet seperti biasanya, ya. Oke, saya langsung tampilkan. Oke, kalau mendengar kata biaya variabel, sebelum membicarakan mengenai anggaran ya, sebelumnya kita sudah belajar banyak sekali, ada anggaran sales atau penjualan, kemudian ada anggaran biaya bahan baku, ada anggaran tenaga kerja langsung gitu ya, dan anggaran tenaga kerja, kemudian ada anggaran biaya overhead. Nah, sekarang kita belajar mengenai anggaran biaya variabel. Kalau mendengar kata biaya variabel, tentunya adalah biaya yang sifatnya berubah-ubah. Berubah-ubah itu artinya tidak konstan, tidak bersifat fix. Jadi anggaran biaya variabel ini juga sifatnya adalah mengikuti produksinya. Jadi biaya ini akan berubah gitu, biaya variabel itu berubah mengikuti dengan jumlah produksi atau komponen yang mendukung biaya tersebut gitu. Jadi sifatnya berubah-ubah sesuai dengan biaya dasar atau yang diikuti biaya tersebut. Misalnya kalau di biaya variabel ini adalah misalkan untuk produksi barang jadi. Nah, semakin barang jadinya itu bertambah banyak gitu, nah ini biaya ini juga akan mungkin meningkat, begitu. Beda dengan biaya fix atau fixed cost yang sifatnya adalah tetap. Jadi berapapun jumlah produksinya, biayanya akan terus konstan seperti itu. Nah, ini berbeda dengan biaya variabel yang sifatnya berubah-ubah. Kemudian ini adalah pengertiannya, biaya yang secara jumlah bervariasi berbanding langsung terhadap perubahan pada pendorong kegiatan ini, biaya yang nempel ya terhadap suatu kegiatan. Kemudian biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan besar kecilnya jumlah produksi. Ini ketika biaya variabel dikaitkan dengan produksi suatu barang jadi dari bahan baku kepada barang jadi. Nah, kemudian biaya yang jumlahnya berubah secara proporsional dengan volume kegiatan. Sehingga secara total biaya ini berubah-ubah, tetapi secara per unit output tidak berubah. Oke. Ini dengan disusunnya anggaran variabel, maka manajemen perusahaan akan dapat lebih mengetahui berapa besarnya perubahan pendapatan dan perubahan biaya yang akan terjadi seandainya terjadi perubahan kapasitas yang dipergunakan dalam perusahaan. Jadi dengan adanya anggaran khususnya biaya variabel, maka manajemen perusahaan akan tahu tuh ketika pendapatannya naik, maka biayanya akan berubah berapa. Misalnya pendapatan naik 10%. Nah, biayanya nih, biaya variabelnya berubahnya berapa persen. Nah, ini manajemen bisa tahu kalau kita buat anggaran biaya, khususnya anggaran biaya variabel. Kemudian ada anggaran tetap, ini merupakan anggaran yang disusun atas dasar satu titik tingkat kapasitas tertentu. Maka anggaran variabel ini merupakan anggaran yang disusun atas dasar suatu interval kapasitas yang ada di dalam perusahaan. Interval kapasitas itu kapasitas yang dari mulai 10.000 kapasitasnya 10.000 unit sampai dengan 100.000 unit. Itu intervalnya di situ tuh. Nah, itu berubah-ubah, itu namanya anggaran variabel. Kemudian tujuan anggaran variabel adalah tujuan pendekatan anggaran variabel yang utama adalah untuk menunjukkan bagaimana dan sejauh mana biaya dipengaruhi oleh volume output. Ya, tadi sudah jelas juga. Kemudian ditetapkan interval tersebut meningkatkan bahwa biaya-biaya tetap dalam jangka panjang bisa berubah. Ya memang sometimes gitu ya, kadang-kadang biaya tetap pun bisa berubah kalau misalkan dalam jangka panjang. Oke. Manfaat anggaran variabel, manajemen perusahaan akan memperoleh gambaran yang lebih jelas apabila terdapat perubahan tingkat kegiatan yang dilaksanakan di dalam perusahaan. Kemudian penyusunan anggaran perusahaan khususnya yang menyangkut biaya tidak langsung akan lebih mudah dilakukan. Pengawasan penggunaan dana akan menjadi lebih mudah apabila perusahaan mempunyai anggaran variabel. Secara umum dapat dikatakan bahwa penggunaan anggaran variabel di dalam suatu perusahaan akan mempunyai manfaat yang besar, khususnya di dalam perencanaan dan pengendalian penggunaan dana di dalam perusahaan. Nah, ini adalah anggaran manfaat kita membuat anggaran variabel. Sebenarnya hampir sama ya, semuanya itu adalah anggaran itu untuk guidance sebuah kegiatan.
untuk efisiensi supaya perusahaan jelas, menuju ke tujuannya apa. Dan biaya-biaya yang dikeluarkan pun jelas, totalnya berapa sehingga bisa ada efisiensi di situ. Oh, intinya sih seperti itu. Oke. Ini faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran variabel. Ada jam mesin langsung atau direct mesin hours, kemudian jam kerja langsung, jam reparasi langsung, kilowatt per jam. Kemudian dalam pemilihan suatu kegiatan ada beberapa kriteria yang harus diperhatikan, antara lain satuan kegiatan harus mudah dipahami dan diterima. Kemudian suatu kegiatan harus mampu menunjukkan atau mengukur naik turunnya tingkat kegiatan disebabkan oleh naik turunnya biaya. Ini boleh dibaca lagi ya, ini faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam penyusunan anggaran variabel. Kemudian ini perilaku dan karakteristik biaya. Ada yang namanya fixed cost, biaya yang tidak berubah karena perubahan output dan aktivitas atau yang produktif, sehingga jumlahnya tetap konstan selama jangka periode pendek dalam suatu relevan range aktivitas. Jadi kalau jangka pendek ini bisa biaya tetap, tapi ketika biaya tetap itu menjadi biaya yang jangka panjang gitu ya, ya periodenya jangka panjang, maka biaya tetap pun akan berubah menjadi biaya variabel, karena dia sifatnya tidak bisa diprediksi, secara, jangka panjang gitu ya, biaya itu. Nah, kemudian controllability secara umum manajemen perusahaan dapat mengendalikan sebagian besar biaya tetap. Hubungan dengan tingkat kegiatan perusahaan, biaya tetap timbul akibat adanya kapasitas tertentu dalam perusahaan. Kemudian relevant range, batas sampai sejauh mana biaya-biaya betul-betul bersifat tetap. Dasar pengukuran, kemudian konstan dalam total dan berubah dalam rata-rata. Tanggung jawab pengendalian lebih banyak dipikul oleh manajemen eksekutif. Ini untuk perilakunya biaya fixed cost atau biaya tetap. Kemudian ini misalnya kapasitas produksi suatu unit sebesar 1.000 unit per bulan, biaya depresiasi per bulan 2.500.000. Pada waktu produksi bulan Januari sebesar 400 unit dengan biaya depresiasinya sebesar 2.500.000. Dan pada bulan Maret produksi yang dihasilkan naik nih 750 unit dengan biaya depresiasi sebesar 2.500.000. Dengan demikian dikatakan bahwa berapapun produksinya asalkan tidak melebihi 1.000 unit ya, maka biaya depresiasi yang dikeluarkan tetap sama, yaitu 2.500.000. Ini adalah perilaku biaya tetap. Dia besarnya sama. Mau produksinya 400, mau 750, selama tidak lebih dari 1.000 unit, maka biaya depresiasi akan tetap 2.500 unit. Karena akan tetap Rp2.500.000 per bulan. Kenapa? Karena yang disusutkan biaya depresiasinya mesinnya sama, sama-sama itu, sama-sama mesin A. Nah, mesin A itu maksimalnya adalah 1.000 unit, gitu, mesin A. Jadi saat dia produksi 750, saat dia produksi 400 unit, maka biaya depresiasinya akan tetap 2.500.000 per bulan, karena ya makanya sama-sama mesin A. Kemudian biaya variabel cost. Biaya variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah sesuai dengan perubahan aktivitas. Ini ciri-ciri biaya variabel, ada perubahan jumlah total dan proporsi yang sama dengan perubahan volume. Kemudian yang D ini dapat dikendalikan oleh seorang kepala departemen tertentu. Kalau tadi kan harus eksekutif ya. Ini adalah sifat-sifatnya atau perilaku karakteristik biaya variabel. Kemudian ada biaya semi variabel. Biaya semi variabel adalah biaya yang jumlahnya berubah tapi tidak proporsional dengan perubahan aktivitas. Artinya biaya ini berubah, tapi nilainya itu nggak sama perubahan aktivitas atau perubahan jumlah produksinya. Katakanlah biaya ini adalah ketika produksi bertambah menjadi 1.000 unit, maka biayanya misalkan biaya produksinya meningkat sebesar 10%. Kita pakai persentase ya. 10% nih dari kapasitas rata-rata. Maka di biaya variabel itu dia akan ikut 10% juga naiknya. Tapi di biaya semi variabel bisa jadi biayanya akan naik hanya 5%. Gitu. Itu namanya biaya semi variabel. Dengan kata lain, biaya tersebut dapat unsur biaya yang sifatnya tetap dan unsur biaya yang sifatnya variabel. Itu ya. Jadi ciri-ciri biaya semi variabel meskipun tidak ada aktivitas, biaya ini tetap ada. Total biaya semi variabel akan berubah jika aktivitasnya berubah, tapi nominalnya belum tentu seiring gitu ya, sama-sama 10%. Kemudian ini adalah sifat-sifatnya untuk ciri-ciri biaya semi variabel. Kemudian yang selanjutnya adalah ini metode variabilitas biaya. Metode variabilitas biaya adalah metode yang dipakai untuk memperkirakan unsur biaya tetap dan besarnya unsur biaya variabel dari suatu biaya semi variabel.
Beberapa metode yang bisa dipakai untuk memperkirakan besarnya unsur tetap dan biaya variabel dari suatu biaya variabel adalah sebagai berikut. Metode biaya berjaga-jaga, standby cost method. Itu yang pertama. Kemudian metode ini memperkirakan besarnya unsur biaya tetap dan biaya variabel yang dilakukan dengan cara menggantikan suatu aktivitas selama jangka waktu tertentu. Biaya yang tetap dikeluarkan pada waktu aktivitas berhenti merupakan unsur biaya tetap. Nah, ini bisa dibaca ya. Kemudian selanjutnya adalah kita langsung masuk saja ke contoh soal. Di sini biaya overhead pabrik pada suatu perusahaan memproduksi 2.000 unit adalah sebesar 3.600.000. Artinya membutuhkan biaya 3.600.000 untuk memproduksi 2.000 unit. Kemudian perusahaan menghentikan aktivitasnya selama 1 bulan. Biaya yang dikeluarkan pada waktu perusahaan tidak memproduksi adalah sebesar 1.600.000. Maka besarnya biaya tetap dan biaya variabel dari biaya overhead pabrik tersebut diperkirakan dengan cara sebagai berikut. Ini adalah contoh perhitungan tadi biaya semi variabel ya untuk metode variabilitas biaya. Dia mau tahu nih biayanya unsur biaya tetap berapa, variabelnya berapa. Biaya overhead pabrik katanya pada saat produksi 2.000 unit 3.600.000. Nah, ketika dia tidak produksi ada biaya juga yang dikeluarkan, ini 1.600.000. Selisih biaya variabel produksi adalah 2.000 unit, ini 2 juta. Maka biaya variabel per unit adalah nominal dibagi dengan unitnya. Nominal biaya 2 juta, selisihnya dibagi dengan selisih unit biaya overhead. Jadi 2 juta dibagi dengan 2.000 hasilnya adalah biaya variabel per unit adalah Rp1.000. Oke, itu untuk contoh soal yang pertama. Kemudian di sini ada metode titik terendah. Metode titik terendah memperkirakan unsur biaya tetap dan biaya variabel dilakukan dengan cara membandingkan biaya pada aktivitas terendah atau minimum. Kemudian pemisahan biaya dalam unsur tetap dan biaya variabel dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menghitung besarnya biaya pada aktivitas tertinggi. Ya, karena dia tadi pakai unsur aktivitas terendah tadi ya, bandingin aktivitas terendah dengan aktivitas tertinggi. Terus kemudian menghitung besarnya biaya aktivitas terendah. Yang ketiga adalah menghitung besarnya biaya variabel persatuan. Ini rumusnya untuk biaya variabel persatuan. Yang dia menentukan besarnya biaya tetap per periode. Ini rumusnya, biaya total aktivitas tertinggi dikurangi dengan biaya variabel, kemudian ini adalah hasilnya biaya tetap per periode. Oke, ini rumusnya dengan metode titik tertinggi dan terendah. Kita coba ya, ini ada biaya overhead yang dikeluarkan selama tahun 2016, dari Januari sampai Juni. Ini biaya overhead-nya, kemudian ini produksi unitnya. Aktivitas tertinggi produksi sebesar 6.000 unit. Kalau kita lihat di sini aktivitas produksi tertinggi adalah 6.000 unit dengan total biaya sebesar 12 juta rupiah di bulan Maret ya. Kemudian yang terendah di mana? Yang terendah ada di bulan Mei dengan produksi senilai 2.000 unit dan biaya overhead senilai 6 juta rupiah. Kita masukkan ke dalam rumus. Untuk menghitung biaya variabel per unit adalah nilai tertinggi dikurangi dengan harga tertinggi atau biaya tertinggi dikurangi biaya terendah, kemudian dibagi dengan kapasitas produksi tertinggi dikurang kapasitas produksi terendah. Hasilnya adalah biaya variabel per unit 1.500. Kemudian kita hitung biaya tetap per bulan. Biaya tetap per bulan adalah biaya total pada aktivitas tertinggi tadi 12 juta, kemudian biaya variabelnya 6.000 dikali dengan 1.500. Ya, biaya variabel tertinggi dikali dengan unit tertinggi dikali dengan 1.500, kemudian biaya tetap per bulannya adalah 3 juta. Kalau dihitung dari aktivitas rendah, ini sama ya. Kalau mau dihitung dari aktivitas tertinggi bisa, ininya pakai yang tingkat produksi yang tertinggi, kalau aktivitas terendah pakainya yang aktivitas terendah unitnya, termasuk dengan biaya totalnya. Oke, jadi biaya tetap per bulan adalah nilainya 3 juta rupiah. Oke ya. Kemudian ini adalah metode yang ketiga, metode perkiraan langsung. Hanya dapat dipakai pada keadaan tertentu di mana perhitungan unsur-unsur biaya secara kuantitatif tidak dapat dilakukan karena suatu sebab. Metode ini dapat dilaksanakan dalam dua bentuk, berdasarkan perkiraan pihak yang terlibat langsung dan bertanggung jawab dalam proses produksi, kemudian dengan berdasarkan pada analisa dan data historis kebijaksanaan manajemen. Beberapa keadaan yang secara umum di mana perkiraan langsung layak digunakan yaitu satu bagian baru saja didirikan. Ini dengan metode ini ya,
Jadi, dengan kriteria sebagai berikut nih, 6 kriteria ini bisa menggunakan metode perkiraan langsung. Oke, dengan syarat-syaratnya sebagai berikut ini. Kemudian ini ada contoh soal, misalnya anggaran biaya produksi pada tahun 2016 sebesar 5 juta dengan produksi sebesar 1.000 unit. Apabila biaya tetap per tahun diperkirakan 60% dan biaya variabel 40%, maka biaya variabel per unit pada tahun 2016 adalah sebagai berikut. Biaya tetap per tahun 60% katanya ya, sudah diketahui. Jadi 60% dikali 5 juta. Kemudian biaya variabel 40% dikali 5 juta. Hasilnya adalah kita kurangi, berarti biaya variabel, kita mau cari biaya variabel per unit, berarti 2 juta rupiah nih biaya variabelnya dibagi dengan 1.000. 1.000 adalah unitnya. Jadi biaya variabel per unit adalah 2.000 rupiah. Kalau mau tahu biaya tetap per unit berarti tinggal 3 juta dibagi dengan 1.000. Ya, ini jadi nggak dikurangi nih. Karena sudah tahu biaya tetap per tahunnya berapa, biaya variabelnya berapa. Jadi kalau ditanya biaya tetap per unitnya berapa, ya berarti 3 juta dibagi 1.000. Hasilnya adalah 2.000 rupiah, 3.000 rupiah untuk biaya tetap per unit. Untuk biaya variabel per unit hasilnya adalah 2.000 rupiah. Oke, sebelum masuk ke bentuk anggaran variabel, gitu ya, sebelum lanjut slide-nya, saya akhiri dulu yang untuk sampai slide ke-16. Nanti saya akan lanjut lagi untuk video yang kedua, lanjutan ya, untuk biaya variabel. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.